kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat-sangat luar biasa. I hope this is
This is a story that can change us all. Story, sebuah cerita yang sanggup merubah kita semua, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau sharing buat saudara-saudara semua dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab catat begini, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya kita semua sudah tahu, sudah familiar sama cerita ini karena ini adalah salah satu cerita yang terkenal di dalam Alkitab kita. Tapi yang saya ingin garis bawahi pada hari ini adalah begini. Yesus sekali-kalinya dia marah besar itu sama pedagang-pedagang. Yesus gak pernah marah sama Petrus padahal Petrus nyangkal dia. Yesus tidak marah sama Yudas seperti ini padahal Yudas mengkhianati dia. Yesus tidak marah sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka selalu punya pertanyaan yang sifatnya ingin menjatuhkan Yesus. Yesus gak marah seperti ini sama ahli Taurat, sama orang Farisi, sama Petrus, sama Yudas, dan lain sebagainya. Tapi Yesus marah besar justru kepada pedagang-pedagang. Bisa dibuktikan di ayatnya yang ke-15 bahwa yang bikin cambuknya Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus ambilin cambuk, Yesus gak suruh Yohanes bikinin cambuk, tapi dia bikin sendiri cambuknya. Dan ini udah getting physical, udah fisik banget. Meja-meja dijungkir balikin sama Yesus, ya mereka semua dicambuk, diusir semua dari dalam bait Allah. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Yesus bisa segini marah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Karena dengan yang lain-lain tadi dia tidak semarah ini. Oke? Nah, kalau kita ngelihat ya pedagang, Yesus marahnya sama pedagang. Pedagang di mana-mana itu punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya itu mana? Tidak ada pedagang yang cari rugi, nggak ada. Semua pedagang selalu cari untung. Nah, kalau saudara seorang businessman atau seorang businesswoman, saudara seorang pedagang, it's very okay. It's very okay. Saya pun dagang makanan. Tapi yang membuat Tuhan Yesus marah adalah kalau mental seperti ini dibawa masuk ke rumah Tuhan. Nah ternyata di GBI Sawangan tapi nggak ada. Ternyata banyak sekali orang Kristen yang datang ke gereja mentalnya begini, untung buat saya mana? Kalau nguntungin, wah saya akan memberi lebih banyak. Kalau menguntungkan saya akan komitmen. Kalau menguntungkan saya akan rajin datang. Kalau menguntungkan saya akan rajin bayar perpuluhan. Pertanyaannya, kalau Anda mengalami kerugian gimana? Masih tetap cinta sama Tuhan Yesus? Masih tetap sayang sama Tuhan Yesus? Masih tetap bisa komitmen? Masih tetap bisa rajin datang ke kebaktian? Masih bisa tetap komit sama sel group Anda? Ini sebuah pertanyaan. Karena banyak sekali orang Kristen yang tanpa kita sadari mental kita udah mental pedagang. Sekali lagi, kalau profesi Anda sebagai pedagang, it's very okay. Oke banget. Tapi yang membuat Yesus gusar dan marah adalah kalau mentalitas pedagang dibawa-bawa masuk ke rumah Tuhan. Dan kita hubungan sama Tuhan udah seperti ini kebanyakan orang Kristen. Hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan untung dan rugi. Kalau menguntungkan, wah saya akan lebih baik. Kalau menguntungkan, saya akan komitmen lebih baik dan seterusnya. Saudara tolong ingat baik-baik, yang Yesus suruh saudara dan saya adalah mengejar keuntungan rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya kalau rohani kita untung, jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik. Jangan cuma mengejar keuntungan jasmani, tapi akhirnya kita mengalami kerugian rohani. Justru saudara dan saya, apapun tambahannya dari Tuhan Yesus, tetaplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pedagang punya mentalitas selalu adalah
gue mau saingan sama toko sebelah. Itu pedagang. Toko gue pasti lebih bagus dari sebelah. Jasa delivery kita lebih bagus dari sebelah. Sekali lagi kalau saudara punya profesi pedagang, it's very okay. Tapi kalau mentalitas seperti ini dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya banget. Dan kita udah lihat bertahun-tahun turun-temurun, banyak daripada orang Kristen kalau sudah punya organisasi pelayanan, sudah punya pelayanan sendiri, kita mulai kayak begitu kan? Jangan belaga lupa. Kita mulai begitu, kita mulai lihat-lihat toko sebelah, wah cara sebelah salah, kita paling benar. Khotbah kita paling benar, lagu kita paling benar, nyanyian kita paling bagus, tim musik kita paling keren. Kita ngerasa kita paling bagus, yang sebelah salah. Makanya tubuh Kristus sampai hari ini, sampai detik ini gak pernah akur. Gak pernah bersatu, kerjaannya berantem terus. Karena apa? Semua aliran ngerasa paling benar. Dan ini mentalitas pedagang yang membuat Tuhan Yesus kita marahnya luar biasa. Luar biasa. Nah, seharusnya saudara dan saya, kita benar-benar punya kesadaran bahwa setiap anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Ada gereja yang ya dipanggil kesembuhannya luar biasa, ada gereja yang dipanggil ya praise and worship-nya luar biasa, ada gereja yang dipanggil pengajarannya luar biasa. Membentuk satu kesatuan namanya tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Jangan merasa paling benar sendiri. Nah, justru kita harus mengingat dengan perkataan Raja Daud. Ini yang diingat sama murid-muridnya Yesus di ayat 17 tadi. Justru cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya kalau saudara cinta sama rumah Tuhan, saudara cinta sama tubuh Kristus, saudara bersedia dihanguskan. Hanguskan masa lalu saya, hanguskan attitude saya yang belum bagus, hanguskan semua sifat-sifat saya yang masih jelek, hanguskan Tuhan. Saya datang ke rumah Tuhan, saya mau dibentuk. Saya bertemu dengan anggota sel grup saya mau dibentuk. Bukan saya minta ini, minta itu. Bukan saya nuntut sama Tuhan. Bukan saya jadi merasa paling benar dibanding yang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita masing-masing individual, kita minta dibentuk sama Tuhan. Minta dihanguskan semua yang masih buruk di dalam hidup kita. Nah saudara, gereja saat ini sedang mengalami kita bersama-sama, ya bukan di Indonesia aja, hampir 200-an negara kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi yang namanya COVID-19. Nah, lewat COVID-19 ini saya percaya Tuhan Yesus kita mau mengajarkan sesuatu buat kita semua, bukan buat saya aja, tapi buat kita semua. Saya percaya dia adalah Allah yang berdaulat, dia nggak tidur, dia adalah surveillance kita, dia CCTV kita yang nggak pernah rusak. Dia mengerti, dia memahami, dia lihat semua keadaan saudara dan saya. Nah, di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 jelas dikatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Nah, saya sangat yakin dan percaya bahwa salah satu yang akan dipulihkan sama Tuhan Yesus adalah gerejanya. Gerejanya akan dipulihkan. Saya ingin mengajak saudara-saudara di GBI Sawangan untuk kita kembali melihat pola hidup jemaat mula-mula di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini semua adalah impact gereja dilahirkan, itu impact dari hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Nah, waktu mereka dicurahkan oleh Roh Kudus, saudara bisa membaca mulai ayat di 43 sampai ayat yang ke-47 Kisah Rasul yang pasalnya yang kedua. Jelas dikatakan bahwa jemaat mula-mula tiba-tiba mulai bergerak dengan movement yang Tuhan kasih. Dan lewat pencurahan Roh Kudus ada 4 hal yang saya mau sharing buat saudara. Kalau kita mau ngilangin semua mentalitas pedagang dari dalam paradigma kita, dari dalam hati kita, dari dalam attitude kita, dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Kita harus mengerti bahwa pola jemaat mula-mula sangat berbeda dengan gereja zaman sekarang. Sangat berbeda. Totally different. Dari pencurahan Roh Kudus ada 4 hal yang saya mau bagikan buat saudara, dan dari 4 hal ini ada 10 buahnya. Mungkin kita nggak sempat membahas semuanya. Mungkin dalam kesempatan lain saya bisa membagikan nanti bagian keduanya dari seri khotbah ini. Yang pertama saya catat, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang suka bertanya sama saya, pengajaran rasul-rasul itu apa sih? Beda apa sama khotbah-khotbah zaman sekarang?
Well, saudara tolong ingat baik-baik, pengajaran rasul-rasul itu cuma 2 karena dipesenin Yesus. Ada di Lukas 24 ayat 47. Mereka cuma disuruh khotbah mulai dari kota Yerusalem tentang pertobatan dan kabar baik. Pengampunan dosa, itu kabar baik. Ya, bahasa lainnya adalah kasih karunia. Itulah pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun sama itu. Mereka nggak bertekun dengan pengajaran ya untuk dapat berkat ini, dapat ini. Mereka nggak gitu-gitu. Yang mereka tekuni tidak itu. Tapi jemaat mula mereka tekun dengan pengajaran yang namanya adalah kasih karunia dan pertobatan. Itulah pengajaran rasul-rasul. Itulah kabar baik. Dan beda dengan gereja sekarang. Gereja sekarang seringkali yang kita dengar dari mimbar adalah kabar buruk. Kalau kamu bikin dosa, mati loh kamu. Dibakar nanti kamu. Pantes kamu bangkrut. Pantes kamu rugi. Pantes kerjaan kamu nggak jalan. Kamu bikin dosa soalnya. Kamu nggak kekebaktian sih. Yang kita ucapkan selalu adalah kabar buruk. Ini justru membuat orang tidak akan pernah berubah. Saya percaya kabar baik akan merubah seseorang. Bapak Ibu, misalnya kita dengar Air Jordan sale 90%. Kabar baik kan? Yang dengar berubah nggak? Berubah, langsung bangun loh, nggak mau tidur, langsung mandi. Kita dibilangin, tokonya ngantre loh 1 jam, nggak peduli. Karena apa? Dia sale 90%. Apalagi ada kabar baik yang mengatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Wah, that's a very good news. Itu yang harus kita perkatakan ke orang-orang. Itu yang dinamakan dengan good news, kabar baik, gospel. Itulah kabar baik. Dan jemaat mula-mula mereka bertekun sama pengajaran yang demikian. Mereka bertekun dengan pengajaran yang namanya kasih karunia. Dan ini akan membuat orang berubah total kalau mendengar kabar baik. Karena orang kalau mendengar kabar buruk biasanya jadi munafik. Jadi muka 2. Mereka cuma karena takut aja sama Pak Pendeta. Mereka cuma takut aja sama Pak Gembala. Makanya mereka jadi muka 2, munafik. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun dengan apa yang namanya persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship. Kalau kita ngaca dengan gereja kita sekarang. Gereja kita sekarang kehilangan fellowship. Fellowship kita basa-basi banget. Basa-basi lah. Kita cuman say hi makanan kiri kalau kebaktian pertemuan besar. Kalimatnya saya suka lihat dan dengar cuman 3 biasanya. Kalimat pertama, shalom, apa kabar? Kalimat kedua, semua baik-baik. Kalimat ketiga, saya pulang dulu ya. Gitu aja kan. Itu namanya fellowship basa-basi. Kita nggak ada persekutuan sekarang. Kita kehilangan fellowship. Sementara gereja mula-mula mereka bertekun dalam fellowship. Kalau saya pakai bahasa sekarang, there is no gang in the church. Nggak ada lagi geng di dalam gereja. Saya percaya semua saudara waktu SMA dulu kita punya geng, saya pun punya. Saya SMA tuh udah 32 tahun lalu. Tapi kalau teman SMA saya hari ini bilang gini, Jess, sepedaan bareng yuk, goes bareng. Wih, saya looking forward. Saya nunggu hari itu. Ada meeting, geser dulu. Yang penting bisa goes sama geng SMA. Tapi hari ini gereja, kalau ngundang orang ke cell group, ngundang orang ke FA atau KUL, apapun nama di gereja saudara, susah. Mesti dipaksa sampai 30 kali di WhatsApp baru mau datang. Datangnya karena terpaksa dan dipaksa. Karena apa? There is no gang in the church. Gak ada geng di dalam gereja. Saudara diundang sama geng saudara, gak ada yang terpaksa. Gak ada yang dipaksa. Semuanya datang. Looking forward. Karena apa? Fellowship. Persekutuan ada di sana. Jemaat mula-mula punya gaya hidup seperti itu. Kita hari ini kehilangan. Tuhan izinkan ini semua terjadi, lihat persekutuan kita jadi erat kan. Kita saling cek hari ini tanpa kita sadari. Kita jadi rajin Zoom. Kita WhatsApp grup makin banyak. Grup olahraga makin banyak. Kita saling cek satu dengan yang lain tanpa basa-basi. Tuhan izinkan ini terjadi. Kita lagi dikembalikan ke tempat semula. Yang ketiga yang dilakukan jemaat mula-mula, mereka memecahkan roti.
Memecahkan roti ini bukan cuman makan roti biasa saudara, tapi mereka benar-benar celebrate tubuh Kristus yang dihancurkan. Karena cara makan orang Yahudi, mereka makan roti, minumannya wine. Makanya waktu Yesus ngajak murid-muridnya the Last Supper yang kita semua punya fotonya di rumah, itu makanannya roti, minumannya wine. Dia ingin menggambarkan bahwa rotinya waktu dipecah, itulah tubuhnya yang dihancurkan untuk saudara dan saya. Dan kenapa roti dan anggur? Karena zaman itu kalau bikin roti sampai sekarang masih banyak juga, di Bali juga masih ada. Saya pun masih bikin roti cara itu. Roti kalau dibikin adonannya dibanting. Nah, tubuh Kristus itu seperti itu, dihancurkan seperti itu. Dan cara orang membuat anggur zaman dulu atau wine sampai sekarang masih ada di beberapa negara di Eropa, itu caranya anggurnya diinjek-injek pakai kaki. Di Italia masih ada, di Prancis masih ada. Roti dan anggur menggambarkan tubuh Kristus yang dihancurkan memang untuk saudara dan saya. So, jemaat mula-mula mereka memecahkan roti bukan upacara, bukan liturgi, tapi gaya hidup. Mereka celebrating, mereka merayakan the death of our Jesus Christ. Mereka merayakan banget, mereka paham betul artinya buat mereka apa. Makanya banyak mereka mengalami kesembuhan, banyak mujizat terjadi dan lain sebagainya akibat memecahkan roti. Dan mereka saling berbagi. Ya, mereka saling berbagi dan metode ini yang dipakai sama paham komunis. Karena mereka punya gaya hidup sangat komunal. Makanya komunis diambil dari communal, komunis diambil sama mereka. Milik saya, milik bersama. Mereka membagi-bagikan harta mereka. Itu jemaat mula-mula. Lihat zaman sekarang. Survei resmi income gereja menurun, yes. Tapi survei resmi juga mengatakan bahwa daya memberi orang Kristen itu meningkat. Tanpa kita sadari, gaya hidup kita mulai ikut dengan pola hidup jemaat mula-mula. Kita saling memberi, saling berbagi, kita bantuin ini, panti asuhan ini kita datang, dan lain sebagainya. Lewat COVID-19 ini. So, siapa yang buat? Saya percaya Tuhan Yesus yang buat. Supaya kita nggak terus eksklusif bangun tembok tinggi-tinggi. Kita merasa kalau ada orang aneh itu bukan geng kita, ya, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara, waktu saudara mulai memecahkan roti, mulai hidup berbagi dengan yang lain, saya percaya saudara akan melihat mujizat yang luar biasa. Saudara akan lihat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan lain sebagainya karena kita benar-benar mengerti tubuh dan darah Yesus yang dihancurkan untuk kita semua. Lalu poin keempat yang dilakukan sama jemaat mula-mula adalah mereka punya gaya hidup yang asik banget, namanya berdoa. Dan ini hilang di gereja zaman sekarang ya, hilang kayaknya ya. Saudara jangan belaga lupa gitu. Iya, ini hilang. Karena doa hari ini cuma jadi acara. Acara namanya doa. Saya udah lihat selama ini banyak orang Kristen kalau berdoa hari ini badannya yang goyang. It's okay, gak apa-apa. Tapi kalau saudara baca jemaat mula-mula waktu mereka berdoa, gedung tempat mereka berdoa, gedungnya yang goyang. Why? Karena doa mereka powerful. Doa mereka penuh kuasa. Kenapa? Karena doa udah gaya hidupnya mereka. Udah kayak nafas hidupnya mereka. Makanya powerful. Doa bukan acara. Hari ini kita bikin-bikin acara, doa dijadiin acara. Namanya aneh-aneh lagi. Ya, doa semalam suntuk. Suntuk, makanya gak ada yang mau datang. Doa pagi buta. Buta, makanya gak ada yang mau melek. Kita doa dibikin acara, makanya gak ada yang mau datang. Jadi boring. Jadi membosankan. So, saudara, coba kita mulai kembali meredefinisi ulang. Apa itu arti kata gereja? Gereja punya pengertian itu bahasa aslinya eklesia. Pengertiannya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari gelap ke terang. Untuk menentukan nasib kota mereka. Bukan nasib organisasi mereka. So, kalau saya bisa simpulkan semua pembahasan saya, ada 3 hal. Kalau saudara ingin buang semua mentalitas pedagang dan melihat benar-benar karya Yesus nyata dalam
kehidupan gereja kita, kehidupan pelayanan kita. Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat. Jesus is the center by dying to self. Matikan keakuan kita, matikan keegoisan kita. Semua serba mentingin diri sendiri, kayak pedagang tadi yang kita bahas. Semua untung buat saya mana? Matikan itu semua. Jadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Mau bikin apa, tanya Tuhan. Mau jual apa, tanya sama Tuhan. Mau bikin masakan apa, tanya sama Tuhan. Nanti saudara akan surprise sendiri waktu Roh Kudus mulai nuntun hidup saudara. Ya, dia kasih ide-ide yang dahsyat yang gak pernah ada sebelumnya. Amin, saudara. Kesimpulan yang kedua, from organization to organics. Kita boleh, saya setuju aja kalau gereja ada organisasi. Tapi kalau saudara baca jemaat mula-mula, mereka tidak ada organisasi, yang ada organics. Setiap organik itu mensupport tubuh. Setiap organik itu support tubuh, akhirnya tubuhnya jadi sehat. Nah, sekarang organisasi kita kurang sehat di mana-mana. Ya, isinya berantem lah, orang cuman pengen menuin egois mereka lah, dan lain sebagainya. Justru organik yang bekerja adalah organik yang mau menguntungkan tubuh Kristus. So, dimanapun saudara berada, saudara adalah pelayan Tuhan. Ya, saudara mau businessman, jadilah pelayan Tuhan di dunia usaha saudara. Saudara seorang profesional, jadilah terang dan garam di kantor saudara. Saudara seorang mahasiswa, saudara pelajar mungkin, saudara mahasiswi, jadilah terang dan garam, jadilah pelayan Tuhan dimanapun saudara berada. Itulah organik. Ya, organik cara kerjanya seperti itu. Kesimpulan yang ketiga adalah, their city is their mission. Kota mereka adalah ladang misi mereka. Karena kalau kita dikuasai sama mental pedagang, susah kita kayak gini. Kita serba pengen nguntungin diri kita dan kita akan selalu ngerasa paling benar. Tapi kalau kita diubahkan dan kita mau berubah, kita akan mulai melihat kota kita. Karena Alkitab sudah pesan dari perjanjian lama kan? Dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 sudah dipesan. Usahakanlah kesejahteraan di kota di mana Tuhan buang saudara dan saya. Bukan dibuang maksudnya gimana? Maksudnya adalah Tuhan tempatkan kita di kota mana, usahakan kesejahteraan untuk kota tersebut. Karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan kamu juga. Tuhan bilang seperti itu dari perjanjian lama. So, kota kita adalah ladang misi kita. Dan nyambung ke yang sebelumnya, organik. Oke, kalau kita paham kita adalah mahasiswa yang ditempatkan sama Tuhan di kampus A, di kampus B. Kita paham kita adalah pengusaha yang ditempatkan sama Tuhan di daerah A, di daerah B. Kita akan benar-benar punya misi seperti ini. Bahwa kota kita adalah ladang misi kita. Makanya di Alkitab Rasul Paulus waktu nulis surat itu ke gereja pakai nama kota, nggak pakai nama organisasi. Saudara nggak lupa kan? Ditulis buat kota Roma, kota Korintus, Tesalonika, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka mengatasnamakan kota mereka. Dan ingat, yang paling luar biasa adalah jemaat mula-mula tiap hari. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa buat mereka. Saya percaya saudara, ini semua akan terjadi kembali. Kalau kita orang-orang setiap organik di dalam tubuh Kristus mulai punya kesadaran kembali bahwa kita harus kembali ke pengajaran Alkitab. Kita harus kembali, kalau kita udah selama ini melenceng terlalu jauh, deviasi kita terlalu jauh, mari kita kembali ke pengajaran yang basic yang Alkitab sudah catat untuk saudara dan saya. So, terima kasih Tuhan buat COVID-19. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita berubah. Jangan nyalain siapa-siapa, jangan pernah nyalain Tuhan. Karena again Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tahu, dia ngeliat semua keadaan yang saudara dan saya sedang alami. So, saudara, saya percaya Tuhan akan memimpin saudara selalu. Saudara akan diberikan kreativitas baru, cara-cara baru, cara menjalankan bisnis dengan cara baru yang datangnya tentunya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Dan saya percaya saudara akan amazed sendiri melihat Tuhan bekerja lewat kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, selalu harmonis di rumah,
dan apapun yang saudara perbuat akan dibuat berhasil sama Tuhan Yesus. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari lambaikan tanganmu sama-sama saudara. Hey. Kau meneguhkan langkahku. Oh, oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega.
Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.